Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, sosok malaikat sering digambarkan dengan perawakan bercahaya putih bersayap atau sebagai sosok yang memiliki sifat lemah lembut. Namun ternyata ada salah satu malaikat yang memiliki sosok menyeramkan. Bahkan di dalam beberapa riwayat disampaikan kakinya itu di bumi dan kepalanya itu ada di langit dengan wajah yang begitu mengerikan seram. Diriwayatkan malaikat ini memiliki penglihatan bagaikan kilat yang menyambar. Kaki mereka berpijak di bumi sedangkan kepala mereka di langit. Wajah mereka hitam, taringnya menakutkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut sifat kasih sayang dari hati mereka. Lalu, siapakah malaikat yang dimaksud dan apa saja tugasnya? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Zabaniyah berasal dari kata zaban yang artinya mendorong atau menolak. Sebab salah satu tugas mereka adalah menjebloskan orang-orang berdosa ke dalam kubangan api neraka. Imam Ibnu Katsir juga menerangkan dalam kitab tafsirnya bahwa malaikat Zabaniyah disebut juga sebagai malaikat juru siksa atau malaikat azab. Jumlah mereka banyak dan dipimpin oleh malaikat Malik untuk menjaga tiap lapisan neraka. Orang-orang durhaka di neraka akan didatangi oleh malaikat Zabaniyah dengan membawa cambuk dari api neraka. Mereka menyambut para pendosa dengan ancaman dahsyat, menggiringnya menuju azab dan membalikannya ke dasar neraka jahanam. Lalu para malaikat berkata kepada mereka, "Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia." Quran Surah Ad-Dukhan ayat 49. Lalu, siapakah sebenarnya sosok malaikat Zabaniyah ini menurut para ulama? Malaikat Zabaniyah, malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Dan Zabaniyah ini di antara ulama berbeda pendapat. Apakah dia adalah satu malaikat ataukah dia kelompok malaikat? Tetapi ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mudaththir, maka di antara ulama mengatakan bahwa jumlah malaikat Zabaniyah ini ada 19 dan dipimpin oleh malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Malaikat Malik sendiri yang ketika Nabi SAW melaksanakan Mi'raj hanya memberinya salam kepada Nabi, namun tidak pernah tersenyum. Dan ketika ditanyakan kepada Jibril, siapakah malaikat yang menyampaikan salam kepadaku? Tetapi dia tidak terlihat senyumnya, berbeda dengan semua malaikat yang lain. Lalu Jibril mengatakan, "Wahai Rasul, bahwa malaikat ini bukan hanya kepadamu. Sebelummu tidak pernah tersenyum, dan sesudahmu pun tidak pernah tersenyum. Siapakah dia? Dia adalah Malik, penjaga neraka." Dan malaikat ini juga yang menjadi pemimpin Zabaniyah yang siap untuk menghempaskan segala macam bentuk siksa kepada mereka-mereka yang pernah berlaku sewenang-wenang dan zalim di atas muka bumi. Malaikat Zabaniyah memang digambarkan sebagai malaikat penyiksa yang keberadaannya ditujukan untuk memberi azab bagi orang-orang berdosa di akhirat kelak. Tetapi sebuah riwayat mengungkapkan bahwa malaikat Zabaniyah ternyata pernah hampir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum Abu Jahal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas bercerita bahwa Abu Jahal pernah berkata, "Sesungguhnya jika aku melihat Muhammad sedang sholat di dekat Ka'bah, aku benar-benar akan menginjak lehernya." Maka ancaman itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya jika dia melakukan niatnya, benar-benar malaikat Zabaniyah akan menghukumnya." Kisah lain juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Suatu ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat dekat makam Ibrahim di sekitar Ka'bah.
tiba-tiba Abu Jahal datang dan mengancam Rasulullah. "Hai Muhammad, bukankah saya telah melarangmu untuk melakukan praktik semacam ini?" Nabi SAW pun membalas ancamannya hingga membuat Abu Jahal marah. "Hai Muhammad, kamu mau mengancam dengan apa? Saya orang yang paling banyak pendukungnya di wilayah ini." Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan jawaban atas ancaman tersebut sebagaimana yang telah diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 17 hingga 18. "Biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah menyiksa orang-orang yang berdosa." Quran surah Al-Alaq ayat 17 hingga 18. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa dengan mengucap basmalah bisa menyelamatkan dari siksaan malaikat Zabaniyah. Apakah memang demikian? Basmalah menjadi kunci seorang muslim sebelum melakukan segala kegiatan baiknya agar diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan yang tidak diawali bismillah maka akan berkurang atau bahkan hilang keberkahannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Namun ternyata kalimat sederhana Bismillahirrahmanirrahim ini bisa menyelamatkan kita dari siksa azab neraka oleh malaikat Zabaniyah. Dari Al-Amasi, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19, hendaklah ia membaca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah akan menjadikan sebuah surga baginya pada setiap huruf dari basmalah yang mereka ucapkan. Setiap huruf hijaiyah dari basmalah itu untuk menggantikan setiap malaikat Zabaniyah yang bersiaga. Riwayat lain juga dikatakan oleh Ibnu Atiyah dan Al-Qurtubi, "Sesungguhnya aku melihat lebih dari 30 malaikat berebutan mencatat perkataan seorang lelaki yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih." Wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji dengan pujian yang sebanyak-banyaknya, baik lagi diberkati. Sahabat soleh beriman, demikianlah profil singkat dari malaikat Zabaniyah. Semoga kita semua terhindar dari panasnya siksaan api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.